Karena amal yang angan-angan yang panjang ini akan menjadikan seseorang itu tamak dengan dunia. Dia nggak memikirkan bahwa sebenarnya dia akan mati. Yang difikirkan usianya masih panjang, umurnya masih panjang diberikan sama Allah. Akhirnya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diangon-angonkan, dan dia melupakan bahwasanya kematian bisa saja menghampirinya dalam waktu sangat dekat. Makna tulul amal, kata Imamul Haddad, perasaan di dalam hati bahwasanya dia merasa kekal berada di dunia ini sampai terpengaruh hatinya tersebut untuk melakukan sesuatu apa yang dijadikan sebagai angan-angannya ketika dia berada di dunia. Orang merasa dirinya umurnya masih panjang, usia saya masih lama, saya 10 tahun lagi begini, saya 20 tahun lagi harus punya ini, saya 30 tahun lagi harus punya ini. Dia pikirkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, padahal dia nggak tahu bahwasanya besok bisa saja mungkin malaikat Israel udah sampai di depan rumahnya. Makanya kata salafun saleh rahmatullah alaihim, mereka mengatakan man qala amalu, orang yang panjang angan-angannya, sa'a amalu, maka akan buruk amalnya. Karena amal yang angan-angan yang panjang ini akan menjadikan seseorang itu tamak dengan dunia. Dia nggak memikirkan bahwa sebenarnya dia akan mati. Yang difikirkan usianya masih panjang, umurnya masih panjang diberikan sama Allah. Akhirnya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diangon-angonkan, dan dia melupakan bahwasanya kematian bisa saja menghampirinya dalam waktu sangat dekat. Wa tasnir li imaratiha, dan dia akan berupaya untuk mengupayakan angan-angan yang dia angankan. Sampai kata Imamul Haddad, manusia akan menghabiskan waktunya, malamnya, siangnya hanya untuk memikirkan angan-angannya tersebut. Dan dia akan memikirkan bagaimana cara untuk agar angan-angan yang dia angan-angankan tersebut itu bisa tercapai, bisa tercapai oleh dirinya secara zahirnya, dan dia akan tenggelam dan dia akan lupa amal akhiratnya. Yang dipikirkan ini. Dan ini banyak terjadi di zaman kita hari ini. Ya, kita beramal, kita berpikirkan. Bahkan ada orang yang sampai memikirkan asuransi untuk anaknya. Ya, dipikirkan tabungan untuk anaknya. Dia sudah pikirkan simpanan untuk istrinya, simpanan untuk anaknya, simpanan untuk ini dan itu. Dia sudah memikirkan rumahnya yang besar. Dia sudah memikirkan mobilnya yang bakal berjejer, ini dan itu. Ya, akhirnya apa? Dia berpikir gimana caranya untuk memenuhi itu semua. Targetnya semakin panjang, angan-angannya semakin besar dalam urusan dunia. Akhirnya yang dia sibukkan untuk memenuhi itu, dan dia akan lupa dengan kebutuhannya untuk di akhirat, dengan keperluannya untuk membangun rumah di akhirat, kendaraan di akhirat, kenyamanan nanti di akhirat. La ilaha illallah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qad akhbara Allah taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanalaha biduni sa'i wa talab wal jid fi dzalika wa tasbir lak. Padahal hadirin, seharusnya yang kita pikirkan bukan dunia kita, akhirat kita. Ya. Yang harusnya jadi titik berat kita bukan dunia, akhirat. Yang mana akhirat ini nggak akan mungkin bisa kita dapat kenyamanan dan ketenangan dan keberhasilan nanti untuk rumah kita di akhirat, kecuali betul-betul kita mati-matian untuk bekerja mendapatkannya, berusaha mendapatkannya, beramal untuk mendapatkannya. Lah kita kan enggak, amal kita duniawi semuanya, tapi seakan-akan di akhirat udah saya kaya-kaya pasti dapat jaminan.
Ya, kayak dapat jaminan pasti masuk dalam surga. Padahal kalau dilihat-lihat nilai-nilai yang kita lakukan dari jam 1 malam sampai jam 12 malam, 24 jam. Ya Allah, sedikitnya amal akhirat kita. Sangat sedikit amal akhirat kita. Lalu kita seakan-akan dengan tenangnya kita mengatakan pasti masuk surga. Maaf, saya kadang-kadang juga kurang cocok. Kurang pas dengan kadang-kadang ya, ini sebenarnya targhib. Contoh kayak kita hadir majelis maulid. Ini sebenarnya hanya motivasi untuk kita hadir majelis. Tapi terkadang-kadang sebagian orang salah memaknai hadis-hadis yang diucapkan bahwasanya kalau hadir majelis maulid nanti insya Allah duduk sama Nabi Muhammad. Kalau hadir ini segala macam. Jadi seakan-akan permainan. Oh udahlah, nggak apa-apa, maksiat tadi seminggu sekali hadir maulid, insya Allah diampuni dosa. Oh kita kan soleh, seminggu sekali hadir maulid, udah insya Allah nanti pasti sama Nabi Muhammad. Yang kadang-kadang ini yang salah tujuan sebenarnya. Itu tujuannya untuk membawa kita semangat hadir majelis, bukan pikirkan nanti diampuni atau tidak. Karena nggak ada yang memastikan amal itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pernah bukan cuma Allah, nggak ada antara kita itu kita ini pasti dapat ampunan atau tidak. Kadang-kadang salah persepsi. Ya, yang hadir majelis maulid, yang hadir majelis ini, yang hadir majelis itu, ganjaran yang ini nanti di akhirat ini dan segala macam. Udah, seakan-akan cukup satu kali dalam seminggu dia hadir, udah pasti masuk surga. Ya hadirin, apa gunanya Nabi Muhammad tiap malam tahajud? Apa gunanya para sahabat jihad fisabilillah? Apa gunanya orang-orang soleh tiap malam habis waktunya berdakwah? Kalau cuma pikiran kita seminggu sekali hadir majelis terus pasti masuk surga. Yang seminggu sekali, kalau satu hari penuh majelis terus masih penting. Ini seminggu sekali cuma 2 jam 3 jam, itu pun udah mentok kali. Itu pun kalau nyimak. Yang banyaknya ngantuk. Yang banyaknya pun hadir majelis main HP. Yang banyaknya pun sibuk sana sibuk sini. 2 jam duduk itu pun gak maksimal. Terus seakan-akan pasti awak masuk surga. Ini kan bodoh ini. Ini kan ya ini termasuk angan-angan. Jadi tolong dimaknai dengan baik. Bukan salah hadis Nabi, enggak. Bukan salah juga Ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika mereka menyampaikan itu targhib, motivasi untuk kita dan majelis ilmu. Ya harapannya bukan seminggu sekali, tiap hari. Jangan dibalik. Udahlah, ya penting kan sama Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada satu penyakit, merasa diri lebih baik daripada orang. Udah hadir majelis, anak majelis lah azan. Merasa diri lebih baik daripada orang yang gak hadir majelis. Merasa diri mungkin lebih baik daripada orang-orang di jalanan. Orang-orang yang la ilaha illallah. Gak begitu tujuan majelis dilaksanakan. Tidak begitu tujuan majelis itu dibantu untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada orang. Tidak, demi Allah. Saya ini, gua Allah hadirin, ngelihat dan anda mencoba perhatiin kemarin semua. Sayyidina Habib Umar bagaimana? Cukup berada berapa hari di Jakarta, di Indonesia, Jakarta, Jawa Timur dan di Kalimantan kemarin. Coba antum lihat bagaimana kesibukannya beliau. Dan itu bukan antum pikir hanya karena di Indonesia saja begitu, tidak. Memang di mana-mana beliau begitu. Tapi gak pernah terdengar daripada lisan beliau mengatakan saya lebih baik dari fulan, saya mengatakan lebih baik. Harapannya, doanya minta masuk surga, bukan seakan-akan jaminan sudah masuk surga. Ini orang-orang semisal beliau, dan banyak kita dapatin orang-orang semisal beliau. Kita lihat. Tapi ya Allah, lah inilah tadi ya, tulul amal. Seakan-akan kita ini pasti hidup di dunia ini panjang kali usia kita. Gak sadar kita, gak tahu. Kata Nabi SAW, akrabul ghaib yang tadir. Apa itu al-maut? Kematian itu perkara yang ghaib, yang paling dekat menunggu sama kita. Gak usah pikir surga, gak usah pikir negara, mati itu perkara yang gaib yang ada di depan mata kita.
Kalau kita bisa melihat Israel, hadirin, nampak dia, belum nampak di depan kita, masih bisa kita mau panjang angan-angan. Tapi siapa yang koncuan sama Israel di sini? Ada yang punya WA-nya Israel, ada yang punya Instagram-nya Israel. Gak ada yang temenan sama Israel di antara kita di sini. Enak kalau temenan sama Israel. Kayak Nabi Muhammad enak saja, ditawarin mau meninggal apa mau tunggu dulu ya Rasulullah. Ditawarin masih mau, mintanya meninggal, gak bunuh. Lah awak bukan Nabi, kita ini bukan Rasul. Jangan harap Israel datang dulu sama kita nawarin masih mau mati atau mau hidup. Oleh sebab itu, ya, Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana tidak akan mungkin akhirat itu kenyamanannya, yang puncaknya adalah surga, didapati dengan ketenangan. Didapati hanya dengan ketenangan, kecuali betul-betul kita menghabiskan, ya, segala upaya kita untuk mendapatkannya. Wa apa dunia fahiyada ruzawal wantiqal. Wa anzari yarka'il minha ila al-akhirah wa yakhallifa wara'a dhahri wa laysa nasru bi talabi wa laysa 'alayha. Bal huwa manhi anhu bi kitabillah ta'ala. Ada akhir, dunia, kata Imam Haddad. Ada pun dunia, hadirin, itu adalah rumah perpindahan, rumah singgah saja yang akan sirles, dan semuanya pasti dalam waktu dekat kita akan meninggalkannya dan akan pindah ke rumah kita di akhirat. Bukan disuruh sama Allah dan Nabi Muhammad untuk habiskan waktu kita mencari dunia tersebut, untuk kita tamak, bahkan dilarang untuk tamak kita berada di dunia tersebut.